Renungan Minggu ketiga masa Prapaskah 7 Maret 2021. Renungan ini saya beri judul Mumpung Masih Ada Kesempatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih dimanapun Anda berada, dan selalu sehat, senyum selalu, berkah dalam. Saudara-saudariku terkasih, pernahkah Anda mendengar kata aji mumpung? Bahasa Jawa ini ya, pasti pernah. Kata itu agak-agak rada-rada peyoratif nuansanya, yaitu tidak begitu baik. Tetapi kalau cuma kata mumpung, nuansanya bisa saja positif, bisa saja negatif, tergantung kalimatnya. Nah, saudara-saudariku terkasih, Injil suci hari ini mengisahkan Yesus yang galak, Yesus yang garang, Yesus yang sangar, Yesus marah besar. Kenapa Yesus marah? Dan siapakah yang dimarahi? Saudara-saudariku terkasih, dulu banyak orang berziarah ke Bait Suci pada setiap tahunnya. Di sana mereka mempersembahkan kurban. Para pemuka Yahudi membuat peraturan bahwa yang dikorbankan harus hewan milik orang-orang Yahudi, dan hewan itu harus dibeli dengan uang Yahudi. Nah, situasi seperti ini dimanfaatkan oleh para pedagang. Selain ada yang berjualan kambing domba, ada pula yang buka stand money changer, layanan penukaran uang. Nah, mumpung ada kesempatan, para pedagang hewan kurban dan para penukar uang mulai buka lapak. Kesempatan ini juga dimanfaatkan oleh para pengurus Bait Allah untuk mengambil pajak dari para pedagang itu. Nah, ini juga dikit-dikit aji mumpung itu. Para pengurus beralasan bahwa pajak itu untuk biaya perawatan Bait Allah yang memang tidak sedikit. Dengan demikian pajak pun juga besar. Akibatnya para pedagang juga membuat label harga yang selangit. Ketoke yo ora beda karo zaman saiki ya. Embuh pasar, embuh toko, pokoknya yang namanya berjualan pasti ada pajaknya. Ada yang besar sehingga terpaksa harga menjadi mahal, ada yang kecil dan karenanya harga bisa ditekan. Saya hanya berharap bahwa yang bertugas menarik pajak itu jujur dan menyerahkan pajak itu untuk negara. Saya yakin betul pasti mereka jujur. Kalau ada yang tidak jujur, ya monggo mawon, silahkan nanti berurusan dengan Gusti Allah, hakim tertinggi yang akan mengatur segalanya. Manusia memang bisa ditipu, tetapi jangan coba-coba ngapusi Gusti Allah. Nah, disinilah masalahnya. Ada apa? Ya aji mumpung itu. Berdagang dan menarik pajak mungkin memang untuk mencari nafkah. Namun caranya dengan memanfaatkan Bait Allah untuk mencari untung. Bait Allah dikatut-katutke. Demikian juga para pengurus Bait Allah juga memanfaatkan Bait Allah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Untuk perawatan Bait Allah kah? Mungkin. Untuk mempertebal pundi-pundi pribadi? Siapa tahu. Kenapa saya mengatakan mungkin, saudara-saudariku terkasih? Ya, karena Yesus ngobrak-abrik barang dagangan mereka dengan mengatakan, ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan.
Ini Injil Yohanes lumayan halusnya mengatakannya, beda dengan Injil sinoptisi, yaitu dalam Injil Matius bab 21 ayat 13, demikian pula Markus bab 11 ayat 17 dan Lukas bab 19 ayat 46. Di sana Yesus mengatakan lebih keras, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Siapakah kiranya yang dimaksudkan dengan penyamun? Yang dimaksudkan dengan penyamun oleh Yesus itu siapa toh kira-kira? Ya, saya kira ya dua-duanya. Ya para pedagang, ya pengurus bait Allah. Loh, kok begitu? Lah iya. Apa artinya coba? Apa artinya penyamun? Penyamun itu pencuri dengan kekerasan, rampok. Yesus pasti tahu sikap aji mumpung mereka. Dan Yesus marah karena mereka menyalahi hukum Tuhan yang dikisahkan dalam bacaan yang pertama. Di sana dikisahkan Allah memberikan hukum atau perintahnya melalui Musa di Gunung Sinai. Hukum yang diberikan Allah itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menunjukkan hubungan manusia dengan Allah, sedang bagian yang kedua hubungan antar manusia. Tentu ini bukan dua hukum yang berbeda, namun ini merupakan satu hukum, satu perintah saja, yaitu bahwa menghormati atau menyembah Allah harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan sesama. Antara lain menghormati ayah dan ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya yang disebutkan dalam bacaan pertama tadi. Hukum atau perintah itu secara positif bisa diartikan demikian, hormatilah milik orang lain. Jadi dalam hukum atau perintah itu secara singkat bisa dikatakan berbuatlah baik dan jangan berbuat jahat. Hukum atau perintah itu sudah sejak lama, sudah sejak semula ditanamkan dalam hati sanubari kita saat kita diciptakan. Dan itu harus menjadi milik kita dan kita hayati sebagai pelaksanaan perjanjian manusia dengan Tuhan. Nah, pelaksanaan perjanjian manusia dengan Allah adalah perwujudan ketaatan akan perjanjian itu sendiri, baik ketaatan Allah terhadap manusia untuk menyelamatkan manusia dan sebaliknya juga ketaatan manusia kepada Allah. Dan ketaatan akan perjanjian mendorong manusia untuk berusaha terus-menerus melaksanakan yang baik dan yang benar serta menghindari yang buruk dan sesat. Tentu hal ini tidak mudah. Nah, siapa bilang taat itu mudah? Lawang Allah saja juga berat kok. Wah, iya po, kok tahu? Ya, saya tahunya dari sikap Yesus yang juga merasakan beratnya taat itu. Ingat apa yang dikatakan Yesus saat pamit kepada para murid ketika mau berdoa di Taman Getsemani, kira-kira demikian, hatiku sangat getar, mau mati, seperti mau mati rasanya, dan selanjutnya maka tinggallah di sini dan berdoalah bersama saya. Ini kira-kira demikian. Apa yang dikatakan Yesus di Taman Getsemani? Ya Bapa, kalau boleh cawan ini ambil dari hadapanku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Itu tanda-tanda bahwa memang taat menjadi sangat sulit juga untuk Yesus. Lalu apa yang dikatakan Yesus ketika bergantung di salib? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia merasa ditinggalkan oleh Allah. Nah, Allah dalam diri Yesus taat demi keselamatan umat manusia. Bagi Yesus berat, apalagi bagi kita. Namun kita harus terus berani melaksanakannya, bukan untuk mencari pahala ataupun balas jasa,
melainkan untuk mensyukuri rahmat Tuhan yang terus dilimpahkan kepada kita. Perintah Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Musa di Sinai itu terus-menerus dinyatakan dalam Yesus Kristus sebagai perintah kasih yang terus-menerus dilakukan Yesus semasa karyanya di dunia waktu itu. Perintah kasih itu terungkap dalam sabda dan karyanya. Yesus bersabda, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Kata-kata itu menunjukkan kasih supaya manusia bertobat, dan kasih itu juga ditunjukkan dalam karya-karya penyembuhan, pengusiran setan, pembangkitan orang mati, dan juga pengampunan dosa. Ajakan untuk bertobat banyak disampaikan oleh Yesus, entah melalui perumpamaan-perumpamaan maupun ajaran moral yang plastis dan jelas. Bahkan juga berupa kritikan maupun teguran yang kadang keras. Bahkan juga berupa kritikan itu bisa saja keras dan tegas seperti terungkap dalam Injil suci hari ini. Begitulah ketaatan Yesus. Namun, apa reaksi manusia saat itu? Ada yang takjub, ada yang mempertanyakan, ada yang percaya dan mengikutinya. Namun, tidak sedikit yang menolak dan memusuhinya. Dan mereka itu semuanya adalah bangsanya sendiri. Umat yang menjadi miliknya, umat yang dikasihinya. Ketaatan Yesus itu akhirnya berujung pada salib. Salib bagi orang Yahudi merupakan batu sandungan, sedang bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus bacaan kedua hari ini. Mengapa begitu? Orang-orang Yahudi menantikan Mesias penguasa dahsyat, bukan seorang manusia yang lemah dan tidak berdaya. Itu sungguh menjadi batu sandungan bagi para pengikutnya yang imannya cuma sedikit, cuma kecil. Orang-orang Yunani menurut ajaran para filsuf mereka bahwa dalam kegiatan Allah kematian sama sekali tidak masuk perhitungan. Allah mengambil jalan salib sebagai jalan untuk keselamatan umat manusia atau karya penyelamatannya. Dan Paulus yakin bahwa di balik kebodohan yang dimaknai oleh wong-wong Yahudi tadi, Allah memperlihatkan keagungan karya penyelamatannya. Allah menempuh jalan salib karena Allah mencintai manusia. Dia bersedia berkorban demi keselamatan umat manusia. Dia ingin merangkul kelemahan dan penderitaan manusia untuk menyelamatkannya. Saudara-saudariku terkasih, kini kita bertanya, siapa Musa yang mendapat perintah dari Allah dan harus menyampaikan kepada bangsa terpilih? Siapa Musa itu zaman sekarang? Ya kita-kita ini. Bukan di Gunung Sinai, tetapi dalam hati sanubari kita yang selalu mengajak berbuat baik dan benar. Selanjutnya, siapa bangsa terpilih yang harus taat pada perintah itu demi keselamatannya? Ya, kita-kita juga. Bukan di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah terjanji, melainkan di padang gurun kehidupan kita yang kadang gersang karena kedegilan hati dan kelemahan iman, namun sesekali juga menjumpai oase-oase penyejuk hati penopang iman dalam perjalanan menuju kehidupan yang sejati. Lalu siapa sekarang ini yang berpendapat seperti orang Yahudi yang mengatakan salib itu batu sandungan, ataupun orang Yunani yang mengatakan salib adalah kebodohan? Ya kita semua ini. Loh kenapa? Ya karena kadang kita sungkan memanggul salib dan maunya yang enak-enak saja, ataupun yang ingin serba wah,
serba populer, sok pinter padahal bodoh. Nah sekarang siapa Yesus yang dulu mengobrak-abrik para pedagang di Bait Allah dan para pengurus Bait Allah yang sebenarnya menjadi aktor intelektualitasnya semua ini? Maksud saya, siapa Yesus yang dulu Yesus itu ngobrak-abrik para pedagang di Bait Allah dan para pengurus Bait Allah yang beraji mumpung tadi? Siapa itu? Ya kita ini yang harus berani ngobrak-abrik sikap kita sendiri yang tidak baik dan tidak benar, untuk kemudian mengadakan pembaharuan sebagaimana dikatakan Yesus sebagai jawaban pertanggungjawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi. Rombaklah Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Jadi kita juga diajak ngobrak-abrik apa yang tidak benar dan tidak baik dalam diri kita, tapi juga kalau memang dibutuhkan dan harus begitu, kita juga diutus untuk memperbaiki situasi kehidupan bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan yang terus-menerus harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan akhirnya saudara-saudariku terkasih, pertanyaannya adalah, apakah aji mumpung para pedagang dan penguasa bait suci tadi menular kemana-mana termasuk kepada kita seperti ganasnya penularan virus corona atau virus-virus yang lain? Hanya kita masing-masing yang tahu kita ketularan atau tidak. Nah, maka untuk itu saudara-saudariku terkasih, marilah kita berpegang pada nasihat Santo Paulus sebagaimana disampaikan kepada jemaat di Galatia. Karena itu saya sedikit ubah kata-katanya. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, di sana dikatakan selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi karena itu mumpung masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Galatia 6 ayat 10. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, berkah dalam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, matur nuwun. Bayat 7 Maret 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat.